Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah nafas Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang terkasih, apa yang saudara ketahui tentang nafas? Oke, pemahaman yang umum pasti seperti yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut kamus, napas, kalau di Alkitab, LAI, tertulis nafas, pakai F. Terserah saudara mau sebut seperti apa. Napas atau nafas adalah udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Oksigen adalah gas yang paling dibutuhkan manusia saat bernafas. Tanpa oksigen, manusia akan mati secara perlahan. Demikian yang saudara dapat pahami dari ilmu pengetahuan alam. Namun, saya akan membahas tema nafas Allah dalam hidup kita seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Secara cepat saya akan sampaikan bahwa ada 3 bagian pembahasan yang dapat saudara pelajari bersama. Bagian yang pertama adalah nafas Tuhan Allah merupakan hakikat hidup manusia. Yang pertama, Tuhan Allah adalah pembentuk dan penghembus nafas hidup kepada manusia sehingga ia menjadi makhluk atau jiwa yang hidup. Manusia tidak memiliki jiwa karena manusia itulah jiwa itu sendiri. Manusia tidak memiliki jiwa karena manusia adalah jiwa itu sendiri. Paham ya? Yang kedua, di dalam jiwa manusia terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan demikian, manusia yang hidup atau berjiwa adalah pribadi yang memiliki kesadaran bahwa ia merupakan makhluk ciptaan dan Tuhan Allah itu penciptanya, di mana nafas, yakni keseluruhan hidupnya, bergantung dari Dia. Dalam Perjanjian Lama, kata nafas atau jiwa dari bahasa Ibrani nefes sering bertukar penempatannya dengan kata ruah yang artinya roh. Jadi, manusia itu roh atau jiwa yang hidup dalam tubuh daging. Inilah yang dikenal dan dianut oleh sebagian gereja dengan istilah dikotomi, yaitu manusia terdiri dari roh atau jiwa dan tubuh. Jadi, roh dan jiwa itu dianggap satu. Sedangkan sebagian gereja menganut paham trikotomi, yaitu manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, saya tidak akan permasalahkan ini, saya tidak akan membahas lebih lanjut, karena terserah gereja saudara memahami seperti apa, dikotomi ataukah trikotomi. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nafas Allah menunjuk kepada kuasanya. Pertama, kuasanya membuka jalan dan memberi perlindungan. Keluaran 15 ayat yang ke-8. Yang kedua, kuasanya mencerahkan langit. Ayub 26 ayat 13. Yang ketiga, kuasanya menghalaukan musuh. Mazmur 18 ayat yang ke-16. Yang keempat, kuasanya menciptakan tentara sorga. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Jadi betapa berkuasanya nafas Allah itu. Kenapa? Karena kita akan lihat lebih lanjut di bagian yang ketiga. Nafas hidup identik dengan roh Allah. Yang pertama, adanya nafas, adanya roh Allah di hidup manusia. Ayub 27 ayat yang ketiga. Yang kedua, roh Allah yang membuat manusia, nafas yang maha kuasa yang memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Yang ketiga, bila roh Allah ditarik dan nafasnya diambil kembali, mati binasalah manusia. Ayub 34 ayat 14 sampai 15. Dengan demikian, manusia yang hidup di hadapan Allah karena di dalam dirinya ada rohnya yang kudus. Pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak langsung mati, seperti yang Tuhan firmankan mengenai akibat memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi mereka pada hakikatnya sudah mati ketika mereka terpisah dari Allah,
Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Jadi, orang yang bernafas tanpa roh Allah pada hakikatnya ia mati. Tetapi orang yang di dalamnya ada roh Allah, maka pada hakikatnya ia hidup meskipun tubuhnya tanpa nafas alias mati. Saudara, dalam perjanjian baru, hanya orang yang berada di dalam Yesus Kristus yang menerima hidup yang kekal, yaitu hakikat manusia pada mulanya. Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Roma 5 ayat 21, dan Roma 6 ayat 23. Sebab di dalam dialah, di dalam Kristus itulah, manusia yang telah mati karena dosa mengalami kebangkitan dan hidup yang baru secara rohani. Roma 6 ayat 4 dan ayat yang ke-11, Roma 8 ayat 2, ayat 9 dan ayat 10. Dan bukan hanya itu, di dalam Kristus, orang yang telah mati secara fisik akan dibangkitkan karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dan ayat 26. Dan Kristus itulah yang membangkitkan tubuh kita dilakukan oleh Roh-Nya yang kudus itu. Roh yang membangkitkan Kristus, roh yang sama, yaitu roh Allah yang diam di dalam orang percaya, itulah yang akan membangkitkan tubuh kita setelah kematian. Jadi saudara, hidup itu soal roh Allah yang berdiam dalam diri kita dan bukan soal nafas udara. Bukan karena adanya oksigen maka kita hidup. Tolong dibedakan ya. Pada peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, bukan hanya para rasul, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 22. Kata kerja yang dipakai sama dengan ketika Allah menciptakan manusia pada Kejadian 2 ayat 7 yang menjadi ayat pokok kita. Pada peristiwa Pentakosta, para murid yang berdoa di kamar loteng Yerusalem yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, hidup mereka berubah menjadi saksi-saksi Yesus yang hidup lewat kehidupan mereka yang disukai oleh semua orang, sehingga jumlah orang yang diselamatkan bertambah setiap harinya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Inilah pemenuhan mandat Tuhan Yesus pada waktu ia mengatakan bahwa para murid akan menjadi saksinya ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa yang dilakukan para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu sejalan dengan mandat Allah ketika ia menciptakan manusia agar beranak cucu dan berkembang biak untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Kejadian 1 ayat 28. Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai Roh Kudus dalam diri saudara. Roh yang menghidupkan manusia saudara. Dialah roh yang akan memampukan saudara untuk melewati masa-masa sulit ini dengan kuasanya. Saudara akan diberikan kemampuan untuk tetap dapat beraktivitas dan menghasilkan karya-karya yang baik di tengah situasi yang sulit sekalipun, karena saudara akan menyaksikan Yesus melalui apa yang terjadi di situasi seperti sekarang ini. Tetap percaya saudaraku, tetaplah bersyukur, dan tetap bersemangat ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semua, karena kita telah dikaruniakan Roh Kudus untuk menghidupkan kita di saat-saat yang sulit seperti ini. Bahkan ada pekerjaan, ada bisnis yang mati, ada pelayanan-pelayanan yang terhambat, tapi kita punya Roh Kudus, Roh yang membuka jalan, Roh yang akan membuat kita sanggup untuk melewati saat-saat yang tersulit, karena di dalam Dia kuasa dan pemulihan itu akan kita alami karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Demikianlah vlog kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami senantiasa mengingatkan kami akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau manusia kami telah dibangkitkan dari kematian rohani,
Sekarang kami hidup di dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia. Bagaimana kami dapat menikmati kepenuhan Roh Kudus, kami menerima karunia-karunia Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen, di mana kami harus menjadi saksi. Paling tidak ya Bapa, kami mau jadi saksi di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, ketika orang-orang mengatakan tidak mungkin, ketika orang-orang pesimis, ketika orang-orang berpikiran negatif dan berkata-kata negatif, orang-orang yang cenderung lemah karena apa yang dialami ini memang sungguh mengerikan buat sebagian besar orang, karena faktanya memang demikian. Tapi kami mau melihat dari firman Allah bahwa kami punya roh Allah yang akan memampukan kami melewati kesusahan, melewati ketidakmungkinan, melewati hal-hal yang mustahil, sehingga Tuhan, kami dapat melihat karya ajaib dan Roh Kudus itu terjadi di setiap jalan-jalan yang kami lewati, dan kami dapat menyaksikan Yesus bahwa sungguh kami tidak mengalami sesuatu yang mematikan kami, tetapi justru di saat yang tersulit kami mengalami kebangkitan iman, kami mengalami kekuatan, kami mengalami pemulihan yang baru lagi dalam manusia roh kami, dalam batin kami, sehingga kami mau melangkah dan kami pasti bisa untuk melewati saat ini karena kami berjalan dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus memberkati Tuhan saudara kami yang saat ini sedang lemah, saat ini sedang jatuh. Kiranya Tuhan tolong bangkitkan mereka kembali. Tuhan mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik itu yang kena COVID-19 maupun berbagai penyakit lainnya juga yang cukup membahayakan mereka. Kami memohonkan rahmat-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur, menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Kami terus berdoa memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini dibebaskan dari COVID-19, kembali dapat beraktivitas. Warga yang saat ini juga sedang mengalami banyak kesulitan hidup, kiranya Tuhan memulihkan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, gugus tugas maupun para dokter tenaga medis. Kami terus berkati bangsa ini, dan kami percaya kami juga bisa berkarya karena Tuhan yang menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.